Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musta'inatul Musyarrafah, nomor induk mahasiswa 14014422203. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan alat di laboratorium IPA. Selanjutnya, apa sih tujuan video kali ini? Nah, yang pertama, untuk mengetahui penyimpanan alat di laboratorium dengan baik dan benar, lalu mengidentifikasi kerusakan alat di laboratorium IPA. Yang kedua, menghindari atau meminimalisir kerusakan alat di laboratorium IPA. Alat sebelum disimpan di lemari alat, dipastikan alat dalam keadaan bersih. Dicuci dengan larutan pencuci yang terbuat dari deterjen dan dicampur sedikit asam nitrat pekat. Dibersihkan dengan air keran dan dibilas dengan Aquades. Berikut larutan pencuci dan kegunaannya. Alat gelas non-volumetrik yaitu alat gelas yang tidak dapat digunakan sebagai alat ukur seperti gelas beker, gelas arloji, dan lain-lain. Cara pengeringannya, alat gelas diletakkan di atas lembaran serbet atau tisu dan dibiarkan mengering sendiri dalam udara terbuka. Untuk proses pengeringan yang lebih cepat, alat gelas dapat dimasukkan oven dengan suhu 50-60 derajat Celcius. Alat gelas volumetrik yaitu alat gelas yang digunakan sebagai alat ukur seperti labu ukur, pipet volume. Cara pengeringannya, alat gelas diposisikan terbalik di rak tertentu dan biarkan mengering sendiri dalam udara terbuka. Buret yang akan disimpan dipastikan dalam kondisi bersih. Diolesin sedikit vaselin pada keran buret yang terbuat dari kaca. Ingat ya, keran buret dari teflon tidak perlu diolesi vaselin. Posisikan ujung buret menghadap ke atas dan letakkan pada statif, biarkan mengering sendiri pada udara terbuka. Alat disimpan dan diletakkan sesuai dengan label nama yang tertempel di pintu lemari. Alat yang sering digunakan ditempatkan rak yang mudah dijangkau, sedangkan alat yang jarang digunakan atau sebagai stok dapat ditempatkan pada rak paling atas. Ingat ya, mengambilnya memakai tangga jika posisi kita tidak mampu menjangkaunya. Alat yang terbuat dari gelas seperti gelas beker, Erlenmeyer, lalu labu ukur, dan gelas ukur ditata rapi sesuai bentuk dan ukurannya. Alat yang terbuat dari kayu seperti penjepit tabung reaksi, yang terbuat dari logam spatula dan pinset, terbuat dari plastik seperti sendok suhu dan tabung sentrifrius, terbuat dari karet seperti sumbat karet, terbuat dari porselin seperti cawan penguapan, dan plat tetes ditata rapi sesuai jenisnya. Penyimpanan alat juga memperhatikan aspek berat alat. Yang mempunyai berat lebih seperti lumpang dan alu diletakkan di bagian rak paling bawah almari alat untuk menghindari beban berat rak alat dan memudahkan mengambilnya. Kebersihan lemari alat perlu dicek secara berkala. Pastikan bagian dalam
dan luar lemari bersih dari debu. Alat yang disimpan di luar lemari alat juga dibersihkan dari debu dan kotoran sebelum digunakan. Merawat alat berkaitan dengan penggunaannya. Alat dari gelas hindari jatuh, terbentur, dan pemanasan tinggi dengan kualitas rendah. Alat dari kayu letakkan di tempat yang tidak lembab untuk menghindari rayap. Alat dari logam hindari perkaratan akibat reaksi logam dengan udara dan air. Merawat alat dengan bahan porselen hindari jatuh dan perubahan suhu yang tiba-tiba. Alat dari plastik hindari api dan bahan organik seperti aseton dan kloroform. Alat dari karet hindari dari asam basa dan organik. Kesimpulan video pada kali ini ialah pemeliharaan dan penyimpanan alat laboratorium yang tidak tepat akan memperpendek usia pakai. Kerusakan pada alat akan berakibat langsung pada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti komponen peralatan yang rusak atau bahkan pengadaan alat baru. Secara garis besar, metode pemeliharaan alat dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tak terencana. Pemeliharaan dan penyimpanan peralatan laboratorium merupakan suatu proses kegiatan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerusakan sedini mungkin sehingga dapat meningkatkan efisiensi masa kerja peralatan yang digunakan. Supaya alat laboratorium dapat berfungsi secara optimal dan selalu dalam keadaan siap pakai, maka sangat perlu adanya pengetahuan mengenai cara pemeliharaan dan penyimpanan alat laboratorium dan cara mengidentifikasi kerusakan alat sedini mungkin. Pemeliharaan dan penyimpanan peralatan laboratorium dengan baik dapat mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan laboratorium yang akan memperpanjang usia pakai alat, serta menjamin kenyamanan dan keamanan pengguna.